Segala puji hanya pada bagi Allah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kalimatnya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap terjemahan hadis ini dapat memberi manfaat bagi semua umat Islam. Keutamaan berzikir ketika sakit. Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya bersaksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Allah Maha Besar, maka Tuhannya akan membenarkannya dengan berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Aku dan Aku Maha Besar." Apabila seorang mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Aku yang Maha Esa. Apabila seorang mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Aku yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiku. Apabila seorang mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah yang memiliki kerajaan dan pujian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Aku yang memiliki kerajaan dan pujian. Apabila seorang mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Aku. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengucapkannya ketika sakit lalu ia meninggal dunia, niscaya api neraka tidak akan membakarnya. Hadis riwayat Tirmidzi 3430, lafadz ini miliknya, dan Ibnu Majah 3794. Zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan, Maha suci Allah dan segala pujian baginya, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sering melihatmu mengucapkan, Maha suci Allah dan segala pujian baginya, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku telah memberitahukanku bahwa nanti aku akan melihat tanda pada umatku. Ternyata tanda yang aku lihat adalah aku sering mengucapkan, Maha suci Allah dan segala pujian baginya, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihatnya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan, yaitu Fatu Makkah. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Hadis riwayat Muslim 484. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku. Perkataan Nabi Isa alaihi salam, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah para hambamu, jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, umatku umatku. Dan beliau meneteskan air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, sedangkan Tuhannya lebih mengetahui, tanyakan kepadanya. Apa yang membuatmu sedih? Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu malaikat Jibril alaihi salam apa yang beliau katakan, sedangkan Tuhannya lebih mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan kepadanya,
Sesungguhnya kami akan meridhoimu dan kami tidak akan membuatmu susah dalam umatmu. Hadis Riwayat Muslim 202. Nabi Ayub alaihi salam didatangi belalang emas, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Nabi Ayub alaihi salam mandi dengan telanjang, seekor belalang dari emas jatuh mengenainya dan Nabi Ayub alaihi salam pun menyimpannya di dalam bajunya. Lalu Tuhannya menyerunya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang engkau lihat tersebut?" Nabi Ayub alaihi salam menjawab, "Benar, demi keagunganmu. Namun aku masih membutuhkan keberkahanmu." Hadis Riwayat Bukhari 279. Orang yang beriman berada di atas kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hambaku yang beriman di sisiku selalu berada di atas setiap kebaikan, karena ia tetap memujiku, bahkan ketika aku mencabut ruhnya dari jasadnya. Hadis Riwayat Ahmad. Manusia mengikuti takdirnya. Dari Abdurrahman bin Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil seluruh manusia dari tulang punggungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka berada di surga dan aku tidak peduli. Mereka berada di neraka dan aku tidak peduli. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, atas dasar apa kita beramal? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, atas dasar takdir yang telah ditentukan. Hadis Riwayat Ahmad. Nazar tidak mempengaruhi takdir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nazar tidak mendatangkan sesuatu pun untuk anak Adam yang tidak ditakdirkan untuknya. Namun nazar adalah sesuatu yang aku keluarkan dari orang yang bakil. Dengan nazar tersebut ia memberiku sesuatu yang tidak diberikan kepadaku karena kebahilannya. Hadis Riwayat Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap pengembala kambing. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kalian kagum terhadap pengembala kambing di puncak gunung. Ia mengumandangkan azan untuk salat dan ia mendirikan salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, ia mengumandangkan azan dan mendirikan salat karena takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku tersebut dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis Riwayat Abu Dawud 1203. Lafat ini miliknya dan Nasai 666. Harta untuk salat dan zakat. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu ia berkata, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua. Seandainya anak Adam memiliki dua lembah, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi keinginan anak Adam, kecuali tanah kuburan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Hadis Riwayat Ahmad.